Halo semuanya, kembali lagi dalam video belajar pajak kali ini tentunya bersama dengan Meranti. Kita akan membahas terkait bagaimana pengguna PPh final 0,5% di tahun 2025. Sebagaimana kita tahu bahwa dalam penggunaan tarif ini ada jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan untuk dapat digunakan. Seperti apa ketentuannya dan bagaimana? Yuk simak video ini sampai selesai. Sebelum itu kita bahas dulu objek pajaknya. Jadi sesuai dengan PP 55 tahun 2022 pasal 60, objek pajaknya adalah berdasarkan peredaran bruto atau omset dari usaha tidak melebihi 4,8 miliar setahun. Ya, itu adalah objek pajak dari PPh final dengan tarif 0,5%. Ya, berdasarkan peredaran bruto yang tidak melebihi 4,8 miliar setahun. Kemudian yang bukan objek pajak dari PPh final 0,5% ini. Yang pertama adalah penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Nah, seperti dokter, pengacara, akuntan, notaris, PPAT, arsitek, pemain musik, konsultan, pembawa acara, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah penghasilan di luar negeri. Kemudian yang ketiga, penghasilan yang dikenakan PPh final seperti sewa rumah, jasa konstruksi, PPh usaha migas, dan lainnya yang diatur berdasarkan PP. Kemudian yang keempat adalah penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak, ya seperti itu. Jadi keempat poin ini tidak dapat menggunakan PPh dengan tarif 0,5% ya. Nah, setelah objek pajak, kita perlu tahu yang namanya subjek pajak dari PPh final 0,5% sebagaimana diatur di dalam PP 55 tahun 2022 pasal 60. Di sini kita lihat ada 3 subjek pajak ya. Yang pertama adalah orang pribadi. Nah, orang pribadi atau sering yang kita singkat dengan OP. Ini jangka waktunya adalah 7 tahun ya. Dapat menggunakan PPh final dengan tarif 0,5%. Kemudian untuk PT atau perseroan terbatas. Nah, ini dikasih waktu 3 tahun. Kemudian yang ketiga adalah CV, firma, koperasi, kemudian BUMDes, kemudian atau bersama, kemudian PT perorangan ya. PT perorangan itu dikasih waktu 4 tahun. Nah, jangka waktu dihitung sejak kapan? Yang pertama, bagi wajib pajak baru terdaftar adalah sejak tahun pajak terdaftar. Ya, dihitung sejak itu. Jadi misalnya kita wajib pajak orang pribadi baru mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP misalnya di tahun 2022. Nah, berarti sejak tahun 2022 maka jangka waktu itu terhitung ya. Jadi 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028. 7 tahun ya. Jadi ketika di tahun berikutnya sudah tidak bisa lagi menggunakan PPh dengan tarif 0,5%. Kemudian yang kedua adalah BUMDes atau bersama, kemudian PT perorangan itu terdaftar sebelum PP terhitung PP ini berlaku, maka terhitung itu sejak tahun 2022. Kenapa? Karena ini baru muncul di tahun 2022 ya, BUMDes ini atau bersama kemudian PT perorangan ini baru muncul di tahun 2022. Jadi berlaku sejak itu.
Kemudian selanjutnya juga yang ketiga adalah wajib pajak yang sudah menggunakan tarif PPh final 0,5% sebelum PP ini berlaku. Nah, itu terhitung sejak tahun 2018 sesuai dengan PP 23 tahun 2018 sebelum diubah menjadi PP 55 tahun 2022 ini ya. Jadi bagi wajib pajak yang sudah menggunakan PPh final dengan tarif 0,5% sebelum peraturan ini berlaku maka terhitung sejak 2018. Nah, jadi jika orang pribadi maka 2018, 2019, 2020, 21, 22, 23, 24. Ya, terakhir penggunaan 2024. Nah, di tahun 2025 sudah tidak bisa menggunakan PPh dengan tarif 0,5% lagi. Ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya, bagaimana jika jatuh tempo penggunaan tarif 0,5% berakhir? Nah, sesuai dengan PP 55 tahun 2022, pasal 61 ayat 2, di sini menjelaskan bahwa wajib pajak pada tahun berikutnya dikenai pajak penghasilan berdasarkan yang pertama, tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi. Kemudian yang kedua adalah tarif pasal 17 ayat 1 huruf B Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan mempertimbangkan pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk wajib pajak badan. Nah, jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya yang dimaksud dengan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk orang pribadi adalah seperti ini, di tabel ini. Jadi di sini ada 5 lapisan tarif. Penghasilan kena pajak. Jadi ini tarif dikenakan berdasarkan penghasilan kena pajak ya. Jadi dikenakan atas penghasilan kena pajak. Di sini 0 sampai dengan 60 juta itu dikenakan 5%. Kemudian 60 sampai dengan 250 juta itu 15%. 250 juta sampai dengan 500 juta 25%. 500 juta sampai dengan 5 miliar 30%. Lebih dari 5 miliar 35%. Ya, seperti itu tarifnya. Kemudian yang dimaksud dengan tarif pasal 17 ayat 1 huruf B Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan mempertimbangkan pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk untuk wajib pajak badan adalah wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap itu tarifnya adalah sebesar 22%. Ini mulai berlaku sejak tahun 2022. Nah, yang dimaksud dengan mempertimbangkan pasal 31E adalah ini. Pasal 31E 50% dari tarif yang berlaku umum 22%. Berarti kalau 50% dibagi 2, 22% dibagi 2 berarti sama dengan 11%. Ya, seperti itu. Nah, ini berlaku bagi peredaran usaha di bawah 50 miliar. Dan di bawah 4,8 M ya, seperti itu. Nah, bagaimana cara hitungnya? Bagi wajib pajak orang pribadi pembukuan, cara hitungnya adalah pertama, wajib pajak ini harus membuat laporan keuangan ya, seperti yang dibuat oleh wajib pajak badan. Kemudian setelah itu
dia akan menemukan yang namanya penghasilan neto. Jadi kan dari laporan keuangan ada peredaran usaha, kemudian ada harga pokoknya, kemudian ada laba rugi bruto usaha, kemudian dikurangi dengan biaya-biaya, kemudian dapatlah penghasilan neto. Nah, dari penghasilan neto ini baru dikalikan dengan tarif. Namun sebelum itu, jangan lupa dikurangkan terlebih dahulu dengan PTKP. Ya, nanti kita masuk ke slide berikutnya. Nah, bagi wajib pajak orang pribadi yang menyelenggarakan pencatatan, itu cara hitungnya menggunakan norma. Ya, jadi sesuai dengan klasifikasi atau jenis usaha yang dijalankan, misalnya usaha dagang, industri, jasa, pekerjaan bebas, usaha lainnya, ini dikalikan tarif berdasarkan norma. Dan untuk mendapatkan ini, kita perlu mengajukan ke KPP terlebih dahulu. Ya, seperti itu. Jadi dari peredaran usahanya berapa, kemudian setelah pengajuan ke KPP, kita tahu berapa tarif normanya, itu kemudian dapatlah penghasilan neto. Nah, nanti penghasilan neto ini yang akan dikalikan tarif. Nah, jadi baik wajib pajak orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan maupun pencatatan, akhir dari hitungannya akan seperti ini. Jadi dari jumlah penghasilan neto itu silakan dikurangkan dengan zakat tumbangan, ini poin 6. Kemudian setelah itu dapatlah jumlah penghasilan neto setelah dikurangi poin 6. Kemudian jika ada kompensasi kerugian silakan dimasukkan. Kemudian dapatlah di poin 9 ya. Sebelum menghitung dengan tarif, jangan lupa, karena ini orang pribadi, maka harus dikurangkan dengan yang namanya penghasilan tidak kena pajak di poin 10 ini. Jadi tergantung apakah dia TK0 atau K0, K1, K2 ya, seperti itu. Silakan dimasukkan sesuai dengan yang telah diatur di peraturan perpajakannya, berapa untuk penghasilan PTKP-nya berdasarkan statusnya. Kemudian setelah itu baru dapatlah poin 11 ini. Jadi penghasilan kena pajak. Nah, dari poin 11 ini, penghasilan kena pajak ini, barulah kita kalikan sesuai dengan tarif yang berlaku yang sudah kita bahas di slide sebelumnya. Ya, seperti itu. Setelah itu baru dapatlah, dan jika kita ada kredit pajak silakan dikurangi. Dan setelah itu barulah kita dapat yang namanya PPh atau jumlah PPh terutang. Nah, jumlah ini yang akan kita bayar sebelum kita melaporkan SPT tahunan kita, baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Seperti itu. Demikian video belajar pajak kali ini. Semoga bermanfaat.